melalui budget ya. Sementara di dalam perencanaan profit, perencanaan budget, perencanaan keuntungan itu ya, anggaran itu suatu hal yang identik ya. Jadi kita harus mencapai satu keuntungan dari setiap perusahaan. Dengan bagaimana? Dengan kita membuat anggaran sebaik mungkin ya. Perencanaan kapan kita mulai mencapai keuntungan ya. Kapan kita jangan sampai membuat anggaran menuju kerugian. Kalau seandainya, tapi hal tersebut bisa jadi terjadi tidak sesuai dengan anggaran karena adanya faktor-faktor eksternal ya, seperti kondisi ekonomi dunia, kondisi perekonomian di suatu bangsa atau di suatu tempat, itu bisa menjadikan apa yang kita buat, perencanaan yang kita buat itu tidak sesuai dengan prediksi yang akan kita capai, ya goalnya ya. Jadi di sini membuat satu perencanaan untuk operasional semuanya ya dari segala bentuk kegiatan perusahaan, dari operasionalnya, dari mencapai satu keuntungan, dari permodalannya dan sebagainya, itu harus dibuat suatu anggaran atau perencanaan. Ini kemudian di dalam suatu rencana laba atau anggaran menunjukkan tingkat laba yang diharapkan dari target yang diinginkan oleh manajemen. Jadi kalau seorang manajer atau seorang pimpinan membuat satu anggaran itu tidak jauh dari faktor-faktor yang akan terjadi di kemudian hari. Misalkan kondisi sales atau kondisi penjualan ini akan mencapai topnya di atas rata-ratanya itu pada bulan apa. Itu mereka harus sudah memprediksi hal itu. Jadi bisa melakukan kondisi pada saat wilayah atau tempat yang dituju itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Nah, sini perencanaan laba. Ini kan di sini disebutkan ya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa perencanaan laba itu disebabkan juga ya kekuatannya eksternal mempengaruhi bisnisnya. Jadi bisnis yang terjadi bisa saja tidak mencapai titik tertentu. Atau mungkin mencapai break-even point aja sudah mencapai suatu hal yang bagus ya. Tidak perlu kita terlalu tinggi untuk break even point saja, itu titik impas itu sudah mencapai satu hal perusahaan dijalankan bisnis cukup baik ya. Apalagi kita bisa membuat rencana sampai dengan di atas dari break even point ya. Nah, di sini ada 3 pendekatan ya yang berbeda dalam menetapkan tujuan laba, yaitu metode a priori. Jadi kalau metode a priori itu dibuat anggaran itu yang sebelumnya ya, yang kita belum melakukan tapi kita sudah membuat satu anggaran, gitu ya. Jadi jadi kita mengestimasikan atau membuat anggaran itu pada saat kita sudah memulai perusahaan, gitu ya. Ya, itu langsung kita buat. Tapi kalau seandainya dalam metode a posteriori, jadi sudah ada pengalaman di sebelumnya. Jadi sudah ada pengalaman di sebelumnya, dia baru membuat dari pengalaman sebelumnya. Misalkan di tahun sebelumnya, di tahun yang lalu itu kita mengalami kerugian, ya, misalkan dia membuka suatu cabang atau apa, nah itu kan harus ada anggarannya. Nah, dia sudah mengacu dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi anggaran yang sebelumnya itu di tahun berapa sih kita stagnan, atau di tahun berapa sih kita mengalami suatu kesulitan dalam pencapai keuntungan, atau dalam
melakukan penjualan. Kesulitannya itu di mana? Makanya di situ metode post theory itu dilakukan gitu. Jadi sudah mengambil pengalaman dari sebelumnya. Sedangkan dalam metode pragmatis itu melakukan ya apa apa adanya saja. Jadi dia bikin aja gitu kan ya. Tidak mementingkan pengalaman, tidak mementingkan apa pendapat-pendapat orang lain, tapi langsung dibuatkan saja berdasarkan keputusan dari pemilik perusahaan itu. Ya, tadi tidak mengestimasi atau tidak melakukan riset dan sebagainya lah, langsung secara pragmatis saja dia buatkan seperti itu. Nah, itu yang dasarnya dalam pembuatan dari profit ini ya, pendekatan setting profit untuk anggaran ya. Yang di sini setting profit objektif dalam menetapkan tujuan laba, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untung atau rugi dihasilkan dalam volume penjualan tertentu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah bisa menentukan volume penjualan kita pada bulan ini misalkan sebanyak 100 unit, maka untung ruginya kita harus sudah tahu. Berapa banyak sih dengan dikurangi adanya biaya overhead dan sebagainya, biaya-biaya lainnya ya. Sedangkan di sini volume penjualan diperlukan untuk menutupi semua biaya, ditambah menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar dividen penyediaan kebutuhan bisnis di masa depan. Jadi dalam satu waktu tertentu dan satu periode tertentu, penjualan itu ada disisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti pemberian dividen kepada manajemennya, bukan pada manajemen, kepada pemilik sahamnya, yang kemudian kita juga misalkan akan membuka cabang-cabang, ya, ekspansi. Ekspansi itu bisa saja berupa ekspansi membuka cabang, bisa juga dalam pembuatan produk baru, bisa saja itu kita lakukan. Seandainya produk-produk yang misalkan produk A ini sudah cukup laku, kita melakukan inovasi untuk membuat satu produk baru, maka itu dana-dana yang dicadangkan adalah dari hasil penjualan itu. Kita cadangkan untuk membuat hal-hal seperti itu ya. Nah, pencapaian titik break-even point ya, atau titik impas. Ini tadi saya sudah sampaikan, di mana perusahaan yang untuk mencapai titik impas itu adalah satu hal yang cukup baik dilakukan pada saat perusahaan sudah berjalan seberapa waktu. Apakah di tahun kedua atau di tahun ketiga mereka melakukan usaha itu terdapat titik impasnya ada di mana atau break-even point-nya, ya. Volume penjualan dapat dicapai dengan kapasitas operasi saat ini. Jadi penjualan yang bisa kita dapatkan ya dengan adanya jumlah penjualan itu dengan adanya berapa sih banyaknya biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, ya kan? Hasil penjualan itu udah pasti ya. Terus ini kapasitas operasinya diperlukan mencapai tujuan laba, ya sudah pasti pengembalian modal yang digunakan. Apakah setiap perusahaan dapat mengembalikan modal kepada pemegang saham? Itu kapan? Kapan kita bisa lakukan itu semua? Nah, di situ bisa terlihat dari anggaran yang akan kita buat. Ya. Pencapaian anggaran ya, pembuatan anggaran itu harus dibuat untuk mencapai sampai tahap berapa, di tahun keberapa kita bisa mengembalikan modal-modal kepada pemilik modal, ya. Jadi kita bisa mengembalikan modal. Misalkan ada peminjaman modal kepada pemilik perusahaan, bisa jadi yang dipinjamkan. Sebenarnya pengembalian modal itu bisa saja terjadi kalau seandainya pemilik perusahaan itu ingin melakukan meminta pengembalian. Ada perusahaan yang seperti itu ya.
Jadi saya modalin dulu deh, nanti dikembalikan. Tapi di situ pengakuannya akan berbeda nanti, ya kan? Sedangkan yang setiap perusahaan yang setelah menyetorkan suatu modal, ya artinya dia ikut di dalam situ. Kalau sudah adanya pengembalian modal, artinya tidak lagi dia menerima dividen, ya kan? Ya, ya. Kalau seandainya perusahaan itu meminjamkan satu modal yang harus ditambahkan, misalkan di sini penyertaan modal, katakan 20% dari jumlah kekayaan. Nah, itu artinya di saat kekurangan modal, maka personil atau pemilik modal, pemilik perusahaan ini bisa meminjamkan ke perusahaan. Nah, itu wajib untuk dikembalikan. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan dari pemilik modal. Sekarang ini long term profit planning-nya. Long range profit planning, di sini kita profit planning ini di dalam bisnis penganggaran umumnya identik ya, sama dengan yang tadi peranggaran laba atau pengembangan dalam rencana operasional untuk pencapaian tujuan sasaran perusahaan. Sudah pasti itu ya. Anggaran hanyalah suatu rencana yang dinyatakan dalam istilah finansial atau kuantitatif lainnya. Ya, jadi memang anggaran ini untuk menentukan, ya kan? Bukan untuk menentukan ya, tapi untuk melihat sejauh mana perusahaan ini bisa berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau anggaran yang ditetapkan. Kalau seandainya melebihi dari anggaran yang ditetapkan, maka perusahaan ini harus dievaluasi apa penyebab dari anggaran ini bisa lebih dari yang sudah ditentukan, ya. Seperti itu. Untuk hal-hal yang tidak bersifat laba ya. Kemudian di sini rencana laba atau anggaran menunjukkan tingkat laba yang diharapkan dari target yang ingin dicapai oleh manajemennya. Perkiraan adalah prediksi organisasi yang akan terjadi, ya. Jadi prediksinya ke depannya seperti apa. Sementara perencanaan laba itu sulit karena kekuatan eksternal mempengaruhi bisnis ya. Sini sudah tadi ya, kenapa jadi 2 kali ini. Ini di sini juga kenapa ini jadi 2 kali juga ya. Sama kayaknya. Oh, ini settingnya tadi apa sih? Ya, dalam membuat setting. Oke. Setting profit. Oh ya, oke. Maksudnya di sini adalah setting pendekatan dalam pembuatan setting profit objektivitasnya ya. Kemudian di sini sebentar demikian juga untuk ini. Sepertinya 2 kali ya, Cak ya. Oh enggak ya, beda ya. 2 kali ya? Iya, 2 kali. 2 kali ya. Ini saya soalnya dapatnya dari Dosko ini, materi ini. Ini mungkin 2 kali ya. Jadi Anda bisa kurangkan. Loh, kenapa jadi 2 kali ini? Serius ini 2 kali? Oh, yang short ini ya. Ini 2 kali deh kayaknya. Benar nggak sih? Jadi kita buang di Iya ya, 2 kali ya? Iya, Bu. Yang long ini ya? Iya, Bu. Oke, kita buang dulu. Yang profit planning-nya sampai setting profit objektif yang kedua, Bu. Itu aja yang dibuang. Jadi dari 13 sampai dengan 18 ya? Kita buang ya.
Eh, Ya kan? dari slide 9. Jadi saya 9. Oh, dari saya 9 ya? Iya, 9. Oh, enggak dong. Yang slide 9 itu sama kayak slide nomor 4, Bu. Hmm. Oke. Kita buang ini ya. Iya. Yang slide 9 beda sama slide nomor 4, Bu. Beda. Iya, Bu. Yang sama itu Oh, ini kan profit plan. Slide 9 itu lebih lengkap. Slide 9 lebih lengkap. Ada, iya. Oh iya. beda satu poin aja. Beda 1 poin saja ya. Oh, berarti mereka bikinnya juga. Ini profit planning 1, 2, 3, 6 ya. 6 ya. Sini profit planning di sini juga 6. Benar, 6. 4 yang 1, 6. Beda 1 ya? Iya. Iya. Jadi saya buang yang di atas saja. Ya. Iya, boleh, Bu. Ya. Soalnya saya kan harus mengikuti dari sana ya. Ini jadi sampai dengan setting ya, sampai dengan setting. Jadi 4 tambah 5 sama ya. Kita buang aja ya. Iya, Bu. Oke, saya buang dulu. Kemudian ini setting objek. Sorry. Tadi profit planning-nya jangan dibuang, ini aja. Ya. Seperti ini ya. Long range profit sharing ada 2 juga nggak nih ya? Yang settingnya itu di bawah juga ada, Bu. Oh ya? Yang slide Berapa slide berapa? Bentar, Bu. Coba. Bentar, Bu. Kok Ibu kok kemarin perasaan udah di Oh iya, masih ada di bawah. Yang slide nomor 6 itu sama kayak slide nomor 11, Bu. 6, ini sama dengan 11. Nomor 6 sama. Oh, beda lah. Di yang nomor 9 itu, Bu. 9 ini sama dengan? Sama dengan yang di atas, Bu. Oh. Kan ada yang di atas, yang tadi yang belum Ibu hapus. Oh, ini setting ini? Iya, setting yang itu. Oh iya. Oke. Ini gimana ya? Yang di atas aja, Bu, yang dihapus. Yang di atas aja ya? Iya. Ini ya setting. Oke, ini ya. Nomor 6 kan? Mana sih? Coba lihat. 9 berapa tadi? 9. Oke, ini sama dengan ini ya. Iya. Kita buang ya di atas ini ya. Iya, Bu. Saya ini oke ya, setting profit sharing ya. Oh, ini berarti sama dong sama Iya, ini. yang 45 dibuang aja, Bu. Ini sama dong berarti ya? Iya, Bu, benar. Iya. Berarti mereka juga mesti memperbaiki juga tuh. Ini beda dong ya dalam bisnis ini. Oke. Artinya di sini kita sudah benar objektivitas prinsip bagian.
Oke, ya. Ini sama juga nggak sih? Ntar sama lagi. Enggak ya, beda ya. Human behavior. Ya. Ya, kita lanjutkan tadi. Kita sampai mana tadi tuh? Setting profit objective ya. Iya. Sekarang di sini prinsip budget ya, prinsip budget ya. Ya jadi bahan organisasi menjelaskan tanggung jawab eksekutif, dengan demikian membantu membenarkan anggaran mereka. Jadi kalau seandainya eksekutif ya memberi apa tuh suatu kerangka ya, kerangka dalam penyusunan anggaran atau kerangka dalam satu perusahaan, jadi berhubungan masing-masing. Jadi dalam satu flow chart itu di dalam perusahaan ya, itu semuanya, setiap departemen, setiap bidang mempunyai satu anggaran tertentu ya. Nah, di sini adalah di masing-masing departemen yang bisa disebut ya di dalam perusahaan ya, departemen divisi lah, kalau mungkin divisi ya. Divisi itu misalnya keuangan, divisinya mempunyai anggaran tertentu keuangan. Bagian pembelian juga mempunyai anggaran tertentu, penjualan juga sedemikian. Jadi masing-masing setiap divisi mempunyai anggaran yang diajukan kepada ya eksekutif, yang kemudian dirangkum dibuat menjadi suatu bentuk anggaran untuk mencapai satu profit tertentu. Jadi masing-masing itu mempunyai anggarannya ya. Biasanya perusahaan yang sudah berjalan itu mempunyai setiap manajer marketing membuat sendiri, manajer membuat sendiri. Nah, itu diajukan ke bagian semua bagian keuangan, lalu dirapatkan yang disetujui oleh board of director ya, seperti itu. Nah, ini meskipun di sini sebutkan bahwa meskipun tanggung jawab akhir untuk anggaran terletak pada manajemen eksekutif, semua manajer bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran departemen mereka, ya kan? Ini kan tadi yang Ibu sampaikan bahwa tanggung jawab dia membuat anggaran ya. Misalkan bagian penjualan membuat anggaran, kalau seandainya di dalam penjualan itu tidak mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan oleh dia sendiri, maka itu adalah tanggung jawab mereka. Sebagaimana dia harus mencapai target yang sudah mereka tentukan. Seperti itu ya. Nah, disinilah letak kemampuan perusahaan, kemampuan masing-masing pimpinan ya untuk membuat satu anggaran yang dia bisa mencapai apa yang dia buat saat itu ya, pencapaiannya pada titik berapa tahun ke depan gitu kan. Nah, di sini fungsi dari budget committee adalah, jadi kan tadi saya sebutkan bahwa nanti dirapatkan di suatu rapat tertentu yang dihadiri oleh pimpinan atau direksi board of director. Nah, di sini dibuat satu komite yang fungsi utamanya adalah ketentuan kebijakan umum, ya, meminta dan tinjauan taksiran anggaran individu, ya. Lalu di sini sarankan revisi dan estimasi dengan anggaran individu, ya. Kemudian disetujui anggaran. Nanti kalau ada revisi ya nanti analisa laporan anggaran dulu harus ada, ya kan? Kenapa terjadi perubahan? Itu harus ada disertai oleh adanya analisa, ya. Merekomendasikan tindakan yang meningkatkan efisien, ya. Ica jangan ngantuk, yuk. Yang lain jangan ngantuk juga. Iya. Sebenarnya Ibu juga ngantuk. Ya. Yang lain pada semangat semua ya, semangat ya, jangan bobo ya, jangan bobo. Ini masih pagi-pagi sih emang waktunya tidur masih ini ya. Kemudian ini budget development and implementasi. Jadi pengembangan satu anggaran dan implementasinya seperti apa gitu ya. Ini proses pengembangan antara anggaran bisa sama pentingnya dengan konten anggaran dan harus memasukkan prinsip-prinsip sebagai berikut ya.
Panduan yang memadai dan komunikasi yang cepat harus disediakan sehingga semua tingkat manajemen bekerja pada asumsi dan tujuan yang sama. Ya, ini jadi kita harus mempunyai satu panduan ya. Jadi sistem atau prosedur bagaimana cara membuat anggaran ya. Dengan adanya pengarahan ya, adanya komunikasi dari setiap departemen bahwa anggaran ini berhubungan satu dengan lainnya. Ya kan? Bagaimana dia bisa mencapai atau membuat satu anggaran berhubungan dengan satu dan lainnya. Misalkan dia membuat satu anggaran di departemen lain, misalkan di bagian pembelian. Anggarannya pembeliannya begitu besar. Tapi dalam di divisi atau di departemen penjualan tidak mencukupi untuk membeli segitu banyak karena tidak bisa menjual semaksimal mungkin perusahaan ya. Jadi kalau seandainya di bagian penjualan tidak mampu untuk menjual dengan jumlah barang yang dibeli ya untuk dijual kembali, misalkan ini tidak ada proses pembeli, misalnya tidak ada proses perubahan atau tidak ada proses di ini kembali ya, dibuat satu produk baru, maka itu artinya kita hanya jual beli, ya kan, sistemnya ya. Jadi membeli lalu kita menjual lagi, gitu kan. Nah itu kalau seandainya di suatu periode tertentu bagian penjualan tidak mampu untuk menjual, ya, tidak mampu untuk menjual sesuai dengan apa yang sudah dibeli oleh bagian itu harus didiskusikan dulu. Apakah bagian penjualan mampu untuk menjual sekian banyak barang? Pastinya kalau kita beli barang kemudian kita jual lagi kan dengan harga yang lebih tinggi kan? Apakah kita mampu dengan target yang ditentukan menjual barang dengan kenaikan 10% atau kenaikan 20%? Nah, seperti itu. Nah, di sini yang harus kita ketahui kemampuan di masing-masing departemen untuk melaksanakan atau melakukan tujuan daripada perusahaan ya. Jadi dengan anggaran yang ada, maka dia harus bisa mampu menciptakan goalnya yang ditentukan itu ya. Sini partisipasi harus didorong dengan setiap tingkat organisasi, sudah pasti itu ya. Kalau tidak ada partisipasi sehingga adanya keraguan atau adanya tidak keikutsertaan dari setiap divisi, maka akan mengalami satu tidak maksimal hasilnya ya. Nah, iklim penyusunan anggaran harus bertujuan untuk menghilangkan kecemasan dan sikap defensif ya. Penyusunan anggaran harus terstruktur sehingga ada kemungkinan besar berhasil mencapai tujuan ya. Banyak asumsi yang harus dievaluasi dalam pengembangan anggaran. Oke. Ini jika anggaran dikembangkan dengan baik, kesulitan implementasi dapat diminimal ya. Implementasi yang terdapat membutuhkan hal-hal ya, imbalan dan kontingensi harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Sudah pasti tadi Ibu ya sudah sampaikan, organisasi harus fokus pada penghargaan prestasi daripada menghukum kegagalan ya. Umpan balik diberikan dengan cepat tentang kinerja setiap tim dan individu. Nah, di sini ya, di sini ini harus diperhatikan. Memang hal ini terlihat sepele ya, tapi itu sangat penting sekali. Ini mempengaruhi kondisi perusahaan, mempengaruhi jalannya perusahaan itu dengan baik. Ya, kalau seandainya prestasi atau penghargaan yang tidak diberikan setiap pemangku jabatan, katakan misalkan manajer atau karyawan yang melakukannya, maka ada pesimis. Jadi ada satu keraguan, ada satu pertimbangan dari karyawan, ya, manajer kan karyawan juga ya. Apakah saya mempertahankan hal ini terus? Sementara benefit apa yang saya dapatkan? Sedangkan perusahaan sudah mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar dari kinerja selama ini dengan tim, ya, dengan teamwork, ya. Jadi itu harus ya. Jadi kinerja yang sudah dilakukan
oleh setiap kelompok atau setiap divisi itu adalah hasil kerja yang sangat baik sekali. Jadi kalau seandainya mencapai profit yang tinggi, artinya kinerjanya mereka itu sudah mencapai satu titik maksimal, ya, titik maksimal yang mereka sudah membuat sesuai dengan anggaran yang mereka sampaikan, ya, di situ. Jadi adanya timbal balik, ya. Jangan lupa itu setiap perusahaan harus memberikan benefit kepada karyawan dan karyawan atau itu ya, manajer ya. Kemudian di sini budgeting and human behavior. Di sini tidak ada anggaran yang bisa dihasilkan jika orang itu tidak mau menerimanya. Jadi kebiasaan seseorang itu atau kebiasaan karyawan itu atau hal-hal yang biasa dilakukan adalah mereka harus menerima dulu, ya. Mereka harus menerima. Ini loh job Anda, ini SOP Anda, ya. Jadi dalam pembuatan anggaran Anda harus sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan, ya. Persyaratan motivasi yang telah disarankan meliputi hal sebagai berikut, ya. Sistem kompensasi yang membangun dan memelihara hubungan yang dipahami dengan jelas dan hasil dan penghargaan yang diberikan, ya. Nah, di sini sistem penilaian kinerja yang dipahami karyawan terkait dengan efektivitas, tugas, tanggung jawab, tingkat dan rentang pengaruh individu mereka, ya, dalam pengambilan keputusan serta waktu yang diberikan untuk menilai hasil mereka. Jadi di sini dijelaskan bahwa kinerja seseorang itu, ya, dilihat dari efektivitas dan efisiensi kerja mereka. Dalam melakukan pekerjaan tidak efektif dan tidak efisien, maka itu akan mempengaruhi segala bidang. Jadi dia mempengaruhi kinerja dia, ya. Ya, kinerja dia mempengaruhi kinerja dia, otomatis hasilnya akan berhubungan dengan pihak lain juga kan. Kalau kinerja dia tidak baik, sehingga pihak lain juga merasa dirugikan juga, karena itu satu runtutan kerja yang berkelanjutan. Oke, jadi harus dilihat juga ya sistem penilaiannya juga ya. Kemudian di sini sistem komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk menanyakan atasan mereka dan kepercayaan komunikasi yang jujur ya. Adanya kejujuran itu sangat diperlukan dari setiap perusahaan. Tidak hanya sekedar jujur, tapi kepercayaan diberikan setiap perusahaan kepada individu masing-masing, setiap karyawan, maka itu merupakan satu hal yang luar biasa. Jadi makanya karyawan itu harus melakukan hal sesuatu yang jujur ya dalam melakukan pekerjaannya ya. Nah, di sini sistem promosi yang dihasilkan dan menopang keinginan karyawan. Ya, promosi seseorang untuk meningkatkan kinerja dia dilihat dari hasil kinerja di masa yang lalu, ya. Kalau seandainya dia dipromosikan untuk menaikkan tingkat dari manajer, dari asisten manajer atau dari staf menjadi asisten manajer, maka dia harus dilihat dulu kinerjanya dia selama ini apakah sudah cukup baik dalam menentukan satu keputusan yang dihasilkan, ya. Kemudian di sini dukungan karyawan melalui pembinaan, konseling dan perencanaan karir. Di setiap perusahaan pasti ada peningkatan seperti Ibu sampaikan di minggu yang lalu bahwa harus ada pelatihan, harus ada pendidikan untuk peningkatan. Ya seperti kalau di bank itu kalau untuk menaik tingkat ya mungkin dari customer service dia mau masuk ke teller ya kan itu ada satu trainingnya tersendiri ya. Trainingnya yang dilakukan entah seminggu atau 2 minggu itu bagaimana dia menghadapi sekarang tidak mungkin di customer service menghadapi nasabah, tapi di teller itu menghadapi nasabah dan menerima tanggung jawab yang cukup besar, yaitu dia menerima uang dari nasabah
yang dipercayakan oleh nasabah untuk disimpan atau ditransaksikan kepada bank tersebut. Nah, itu tanggung jawabnya teller lebih berat lagi, ya kan? Di masa dia menjadi seorang customer service, hanya menjelaskan, ini loh produk kami, begini Bu caranya, begini caranya membuka rekening, begini, ini, itu, dan sebagainya. Ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang kompeten, Anda bisa mendepositokan dana Anda di sini dalam kurun waktu sekian sampai sekian tahun, sehingga persentasenya adalah yang didapat adalah begini-begini gitu ya. Seperti itu adalah pekerjaan customer service. Tapi kemudian Anda diangkat menjadi seorang teller. Maksudnya Anda dipindahkan ke teller, itu membutuhkan satu pelatihan tersendiri. Ya, pelatihan sendiri karena apa yang Anda lakukan itu adalah sangat menentukan baik buruknya dari pelayanan perbankan yang Anda tempatkan sekarang, misalkan ya, misalkan seorang nasabah mempercayakan uangnya 1 miliar rupiah gitu kan ke perusahaan Anda, ya kan, ke bank ini, Anda menerima dana tersebut, Anda bertanggung jawab atas utuhnya dana itu sampai ke pimpinan Anda, ya kan? Kemudian bagaimana Anda melayani dia? Jadi tidak hanya sekedar seperti customer service, apa tanggung jawab yang lebih tinggi lagi yang Anda emban di situ, ya? Memberikan senyum, memberikan rasa percaya bahwa dana Anda akan aman di sini, memberikan tingkat kepercayaan kepada nasabah. Jangan Anda nerima duit sambil cemberut gitu-gitu kan? Ya pastinya kan si pemilik dana juga, aduh males banget ya di sini, tellernya cemberut banget, terus tellernya juga nggak mau kalau disuruh ngitung ulang, misalkan gitu ya, atau enggak Anda memberikan mengeluarkan dananya mereka, misalkan dia mau mencairkan deposito dengan cemberut dan sebagainya karena uangnya diambil, ya kan? Gitu-gitu. Itu mempengaruhi kondisi perusahaan ya. Nah, itu berhubungan dengan promosi. Nah, sekarang dukungan karyawan melalui pembinaan sudah pasti tadi ya, sistem yang tidak hanya mempertimbangkan tujuan perusahaan, tapi juga keterampilan dan kapasitas karyawan. Tadi saya sebutkan tadi ya, contohnya adalah itu keterampilan. Bagaimana Anda nice, apalagi nanti Anda sebagai AR. Misalkan Anda dari misalkan Anda ditempatkan di AR misalkan ya, itu mungkin dari berapa waktu gitu ya. Nah itu apakah Anda menerima klien atau dengan proses cemberut kan nggak mungkin kan. Terus Anda menjelaskannya dengan kondisi yang aduh karena ada masalah nih di keluarga jadi marah-marah dan sebagainya gitu kan. Nah itu pun juga menjaga kondisi diri Anda bahwa Anda menerima mereka dengan baik, sebaik mungkin ya. Nah, kemudian di sini sebuah sistem yang tidak akan puas dengan biasa-biasa saja, tetapi menciptakan standar realistis dan dapat dicapai ya. Menekankan peningkatan dan penyediaan lingkungan di mana dedikasi dan keunggulan dapat dikembangkan. Jadi Anda bisa menjelaskan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, perusahaan misalkan kalau di perusahaan nasional atau perusahaan multinasional yang kinerjanya cukup baik itu Anda bisa tunjukkan di situ ya. Jadi di sini adalah pengaruh dari segala sesuatunya pada titik beratkan pada karyawan ya. Kemudian di sini the complete periodic budget. Gini, periodic budget yaitu satu tempat anggaran biasanya terdiri dari elemen-elemen. Nah, di sini elemen-elemen dalam pembuatan ya, pembuatan anggaran adalah anggaran tertentu ya dalam satu periode ya. Satu, anggaran penjualan ya. Kemudian estimasi persediaan dan kebutuhan produksi. Ya. Kemudian di sini anggaran bahan, tenaga kerja, overhead pabrik digabung ke dalam
harga pokok produksi dan jadwal penjualan. Kemudian anggaran untuk biaya pemasaran dan administrasi, estimasi item, pendapatan dan lainnya, juga pajak pendapatan. Nah, di sini laporan laba rugi, ya, anggaran laporan laba rugi harus dibuat juga sesuai dengan yang setelah tadi. Pertama tadi adalah dibuatkan tadi ya, penjualan, lalu estimasi persediaan dan sebagainya. Nah, di bawah adalah laba rugi itu dibikin anggarannya sampai dengan berapa periode tertentu, ya. Anggaran belanja modal dan belanja penelitian dan pengembangan. Nah, di sini sebuah penerimaan kas dan anggaran pengeluaran. Jadi penerimaan, anggaran. Sebenarnya Ibu tuh tadi pengen memberikan contoh anggaran, tapi nantilah ya, nanti saya bikinkan contoh anggaran. Nah, itu seperti itulah kira-kira pembuatan suatu anggaran, ya, atau budget. Kemudian neraca yang dianggarkan menunjukkan perkiraan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode anggaran, ya. Jadi nanti pembuatan neracanya seperti apa sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Kemudian di sini permodalan, budget untuk permodalan, ya. Capital expenditure, budget. Jadi penganggaran dalam belanja modal adalah suatu fungsi pengambilan keputusan yang paling penting, ya. Ini penting sekali karena gini, kalau Anda sudah membelanjakan permodalan Anda untuk suatu kegiatan, untuk suatu produk tertentu yang kita ciptakan atau kita buat dan kita jual. Nah, itu apakah selama ini modal yang kita tanamkan, kita bikin, kita belanjakan itu mendapatkan hasil yang seperti apa, ya? Dalam hal ini setiap perusahaan dalam membuat belanja permodalan itu harus mencapai anggaran tertentu bahwa kita akan melanjutkan perusahaan ini sampai dengan batas waktu seperti apa. Apakah di dalam satu titik tertentu kita mengalami kerugian, ataukah kita tidak pernah mengalami kerugian, tapi akan terus melaju dengan adanya, misalkan dikatakan sekian waktu ada kondisi perekonomian dunia akan berubah, apakah cadangan yang Anda buat selama ini sudah bisa mumpuni untuk melakukan alokasi, ya kan? Alokasi anggaran. Nah, seperti itu. Nah, ini pengambilan keputusan ini sangat penting. Banyak perusahaan yang pada saat ini tidak bisa melanjutkan karena dia tidak pernah membuat satu cadangan, tidak pernah membuat satu evaluasi, ya, evaluasi dari anggaran yang mereka buat, ya. Kemudian di sini untuk meminimalkan kesalahan pengeluaran modal, maka perusahaan menggunakan sistem evaluasi. Ini sudah Ibu sebutkan, evaluasi proses sebelum dana dikeluarkan, ya. Program belanja modal melibatkan proyek-proyek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini. Nah, sekarang di suatu perusahaan yang misalkan perusahaan dia partner daripada PLN. Ya, ada satu perusahaan yang berpartner dengan PLN. Jadi mereka menang tender oleh PLN, ya, diberikan oleh kepercayaan oleh PLN untuk membuat tiang-tiang pancang di seluruh Indonesia. Ya. Katakan sementara dikerjakan di Pulau Jawa dulu. Kemudian Pulau Sumatera, kemudian Sulawesi dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kalau seandainya proyek jangka panjang ini mereka lakukan dengan benar, mereka buat anggaran sedemikian rupa, sehingga proyek jangka panjang ini akan berlangsung segitu lama, selama mungkin. Nggak mungkin dia dalam waktu sampai dengan katakan 3 tahun menyelesaikan. Itu tidak mungkin dilakukan karena itu kalau seluruh Indonesia, ya. Kalau seandainya berhenti titik tertentu saja mungkin bisa tercapai. Tapi kalau seluruh Indonesia dia harus membuat anggaran pada saat waktu tahun keempat, di atas tahun ketiga, ya,
itu terjadi penaikan harga. Ya, penaikan harga tingkat harga-harga bahan baku. Katakan kalau tiang pancang itu berhubungan dengan apa namanya? Tiang-tiang gitu ya. Tiang-tiang atau sekarang sudah tidak pakai tiang kan, menggunakan semen-semen apa ya, pembuatan beton-beton gitu ya. Biasanya biar lebih lama ininya bertahannya, menggunakan beton-beton tiang pancang untuk PLN itu. Nah, itu mereka harus memprediksi sekian tahun lagi ini harga semen akan melambung, atau kalau menggunakan bahan seperti apa, tiang-tiang dari besi, nah itu di tahun keberapa harga besi ini sudah mulai melambung tinggi gitu. Nah, itulah dalam pembuatan anggaran di jangka panjang itu yang harus benar-benar dilakukan riset, ya, riset and development, ya, riset lah, penelitian apakah di tahun ke depan bagaimana tingkat harga-harga besi dunia itu melambung tinggi, seperti itu. Nah, itu yang berhubungan dengan jangka panjang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti Ibu kebanyakan ngomong udah pada lupa lagi. Saya, Bu. Iya, silakan. Fendi, Idi Fendi. Apa kabar Fendi, udah berjembrong sekarang? Enggak, kamu berjembrong nggak sih? Berjembrong ya? Ya, Fendi, silakan Fendi. Itu kan forecasting itu prediksi atas sesuatu yang bakal terjadi ya, Bu ya. Iya. Nah, apakah forecasting itu masuk ke budget planning? Iya, bisa masuk ke situ. Karena kan gini, jadi dia kan perkiraan ya kan, perkiraan. Memang beda dengan anggaran, tapi itu harus dilihat juga, bisa masuk juga ke dalam budget, berhubungan gitu loh, Fen, berhubungan. Mereka saling berkesinambungan dalam pembuatan satu budget gitu tertentu. Kayak gitu, Fendi. Bisa berhubungan karena kan menyangkut satu dengan lainnya, ya kan? Perkiraan, ya kan? Cukup jelas? Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Dwinanda, sudah cukup jelas Dwinanda? Tadi saya agak bingung di yang metode pragmatis itu aja, Bu. Kan tadi Ibu bilang kalau metode pragmatis itu berdasarkan pengalaman pemimpin ininya perusahaannya. Nah, apakah dia hanya berdasarkan pengalaman dari pemimpin perusahaannya atau ada faktor lain yang membedakan model ini dengan model a priori sama a posteriori itu? Dinanda, kalau pragmatis itu bukan pengalaman. Jadi dia membuat berdasarkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau pengalaman itu ya itu a posteriori. Jadi pengalaman, jadi yang sudah membuat anggaran yang lalu, kemudian dia mengacu dari anggaran yang lalu, maka dia membuat yang saat ini. Tapi kalau pragmatis, jadi ingin simpelnya saja perusahaan ini misalkan direktur ini, udah deh nggak usah lihat-lihat yang lalu deh, kita buat aja deh sekarang gitu, tanpa tanpa mempelajari apa yang pengalaman yang sudah ada dari orang lain gitu. Seperti itu Dinanda. Jadi dia membuat sendiri aja gitu loh, membuat sendiri ketentuan sendiri gitu aja. Jadi tidak melihat dari pengalaman yang sudah ada, tidak melihat juga dari apa yang sudah pihak lain telah melakukan hal tersebut gitu loh. Seperti itu, Dwinanda. Berarti kalau misalnya pragmatis itu sesuai keinginan pemimpinnya aja ya, Bu? Iya, sesuai dia maunya dia aja. Misalnya Dwinanda mau bikin, saya mau bikin anggaran seperti inilah, udah. Yang penting ini kira-kira nih ya, kira-kira kita tahun ketiga lah gitu bisa dapat keuntungan nih. Gitu, seperti itu. Padahal kan belum tentu, karena kan kita harus meriset dulu, harus melihat dulu
di tahun keberapa sih, gitu kan? Gitu. Seperti itu, Dinanda. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dinanda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa ini? Kalau enggak kita lanjutkan. Irfan sudah cukup jelas Irfan? Halo Irfan, apakah Anda masih di udara atau sudah di mana? Apakah Anda masih di awang-awang sama dengan kami ini? Ya, oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini di sini ya disebutkan research and development. Sebentar ya, Ibu mau ke belakang dulu boleh ya? Kita break dulu sebentar. Boleh, Bu. Iya, sebentar. Ibu, kita stop share dulu ya. Ibu mau minum-minum dikit. Sama ke toilet ya. Ya. Kita lanjutkan tentang riset, penelitian dan pengembangannya. Di sini dalam membuat budget, di sini disebutkan bahwa penelitian atau pencari terencana dan atau penyelidikan kritis tujuannya menemukan pengetahuan baru atau mengetahui tentang pengembangan ya, pengembangan satu produk atau layanan baru ya, atau produk yang diproses dengan teknik yang baru untuk mewujudkan atau meningkatkan signifikan produk atau proses yang sudah ada. Jadi kalau seandainya nih dari perbankan lah katakan ya, produk jasa, mereka mau mengembangkan atau akan melaunching produk baru. Katakan tabungan ini ya, tabungan si kecil katakan gitu ya. Nah, tabungan si kecil ini akan di-launching oleh suatu bank ya, dari tabungan yang biasa, yang reguler, yang biasa ditabung dengan usia sekian sampai sekian gitu ya. Nah, kemudian pimpinan ingin melaunching satu atau ingin membuat satu produk baru yaitu tabungan si kecil. Dimulai dari usia 0 tahun. Usia dari 1 tahun sampai dengan tahun keberapa gitu ya, misalkan sampai dengan 17 tahun. Nah, itu dibuat satu penelitian apakah nasabah ya secara keseluruhan, secara global mampu untuk mengeluarkan atau menyisihkan dananya untuk ini tabungan si kecil ini ya. Karena usia masih 1 tahun, katakannya sampai dengan 17 tahun, cukup lama loh, ya kan? Cukup lama. Atau bisa di-range-kan tabungan ini berlaku sampai dengan 5 tahun, bisa saja. Nah itu perlu penelitian, ya penelitian dalam pengembangan suatu produk. Nah di antara seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah mempunyai kemampuan? Oke lah, katakan dari 50%. Apakah punya kemampuan untuk menabung di tingkat itu? Nah, sekarang Anda lakukan lagi penelitian dalam skop yang lebih kecil lagi. Misalkan BJB, Bank Jabar gitu ya. Apakah di wilayah Jawa Barat ini sudah mempunyai kemampuan untuk menyisihkan dananya dari apa yang Anda lihat? Upah minimum regional, bukan minimum regional, tapi upah minimum daerah, ya wilayah tersebut, ya dari sekian penduduk Jawa Barat katakan yang berpenghasilan lebih dari di atas upah minimum rata-rata wilayah tersebut, apakah dia sudah mampu untuk menyisihkan dananya untuk tabungan anak-anak ini, tabungan si kecil. Nah, itu perlu penelitian. Jadi di situ perlu penelitian dalam pengembangan satu produk. Ya. Nah, begitu juga produk makanan. Saya ingin mengembangkan dari produk makanan misalkan burger biasa, jangan burger, ayam biasa dengan ayam yang pedas, yang hot gitu ya. Nah, itu mereka perlu perlu penelitian yang akhirnya mereka buat.
ayam crispy rasa pedas luar biasa gitu kan, ada hot-hotnya lah gitu ya, kayak gitu-gitu. Karena disinyalir atau dilakukan penelitian secara menyeluruh, rakyat Indonesia sangat menggemari rasa pedas yang luar biasa, ya kan? Nah, di situ itu bukannya sekedar dia launch pedas-pedas gitu, enggak, sudah melakukan penelitian. Nah, di situ kurun waktunya sampai berapa tahun? Katakan setahun dia melakukan penelitian, lalu dia baru bisa launch produk tersebut, ya. Nah, sekarang kalau seandainya Anda pikir lagi, saya ingin membuat produk, katakan ini ya, ayam rasa rendang. Ayam rasa rendang gimana ya? Sedangkan rendang itu dari daging kan ya. Nah, itu kan tidak pernah terwujud. Karena tidak semua orang menyukai rendang. Ya kan? Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan pengembangan produk atau layanan baru. Ya, layanan baru itu tadi dalam bentuk jasa tadi ya, perbankan. Sedangkan dalam bentuk produk yaitu seperti tadi ya. Rasa apa gitu kan, seperti itu. Begitu juga furniture. Sekarang ada lagi yang namanya furniture kan biasa ya, furniture gitu rasa rasa sih model Eropa, Asia dan tapi ada sekarang model Sultan. Bagaimana furniture model Sultan? Aduh luar biasa mewahnya gini gitu. Mereka berani membuat itu, melaunch produk mereka yang baru, furniture Sultan gitu, misalnya meja tamu Sultan, meja makan Sultan. Karena apa? Targetnya tertentu, dia jual di wilayah tertentu dan dia promosikan juga di wilayah tertentu seperti di Jakarta, di Bali, ya, di kota-kota besar ya, seperti Surabaya, Jawa Timur, seperti itu. Itu laku sekali Sultan itu ya, meja Sultan itu di wilayah tersebut. Langsung banyak yang order tuh, gitu. Nah itu adalah satu penelitian yang dia lakukan, tapi di dalam skup tertentu, ya, di dalam wilayah tertentu. Kenapa dilakukan? Karena jaraknya dia melakukan promosi itu yang dia anggap mampu untuk membeli hal tersebut adalah kota-kota seperti ini. Sehingga dia harus membuatnya hanya seperti itu, kan spesifikasi. Jadi Anda bisa melakukan itu, riset itu yang dibawa dari di luar dari kemampuan seseorang untuk membeli, tapi riset itu dilakukan atau produk itu akan dijual di wilayah-wilayah tertentu. Seperti itu. Saya dapat dipahami ya, seperti ini ya. Kemudian di sini ini ya pengembangan tadi ya, pengembangan adalah temuan penelitian pengetahuan ya di sebuah pabrik atau desain produk proses baru untuk perbaikan signifikan terhadap produk proses yang sudah ada dimaksud untuk dijual atau digunakan. Ini tadi seperti furniture memang proses sudah ada ya, sudah ada bentuk itu. Cuman untuk mengembangkannya maka dia memberikan sentuhan-sentuhan tertentu yang disebut dan dia namakan dengan kursi Sultan itu. Ya. Oke, ya sudah dapat dipahami untuk ini. Kemudian di sini ini ada research and development salah satu contoh ya. Plan research and development by product Lean for 2000 sekian ya. Ini di sini ada ini basic risetnya, applied risetnya, pengembangannya sekian persen, dan di sini total by line produknya sebesar ini ya. Jadi di sini disebutkan ini produk-produknya ABC ya, mempunyai 3 produk atau 3 yang akan di launching ya kan. Nah di sini juga ada semua di sini ya. Jadi berapa persen yang kita mampu ya kan. Totalnya dalam kenaikannya adalah dari sekian ya, 25%, 30 dan 45 ini. Ya, total produk ya. Oke, ini contohnya.
Kemudian kita lanjutkan cash budget. Sampai di riset pengembangan ada yang ingin ditanyakan? Riset dan pengembangan, kira-kira? Apa sudah cukup jelas? Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Rosalina ya? Iya. Itu tadi yang persen-persen itu dari persen dari apa ya? Dari budget yang Mereka buat budget. Ini contoh mereka buat budget seperti ini ya, persentasenya ya. Ini penambahannya kira-kira ini. Produk lainnya ya. Jadi nanti Anda di sini di akhir materi ini, jadi ada sebenarnya bukan tugas ya. Jadi saya ingin Anda pelajari chapter 16. Lalu kalau seandainya ada soal, Anda kerjakan, masukkan saja ke dalam pertemuan di LMS pertemuan ke-12. Anda mau buat maksimum 2 soal saja Anda buat. Nggak apa-apa. Ya. Anda pelajari, lalu Anda bikin soalnya, jadi masukkan ke dalam LMS itu, jadi saya anggap itu tugas aja gitu loh. Jadi Ibu tidak membuatkan soal di sini, tapi Anda cari di chapter itu yang ada soalnya Anda buat. Anda buatkan, Anda masukkan saja di LMS. Seperti itu, setuju nggak? Kan gampang ya. Hanya ingin supaya ada ini aja, ada latihan. Mana yang lainnya? Kira-kira gimana? Rifani, setuju nggak Rifani Setiawan? Seperti itu ya, di chapter 16. Loh, mau ngomong kok nggak jadi, Rifani? Iya, Bu. Mic-nya rusak ya? Kenapa kamu? Mic-nya rusak. Gimana, Fandi? Kayak seperti itu aja ya, ininya ya. Jadi Anda lihat itu di chapter 16, itu kan ada beberapa soal, Anda kerjakan saja. Dari contoh itu juga nggak apa-apa, Anda masukkan saja di situ. Karena Ibu tidak memberikan soal di sini. Kalau budget kan, cuman Ibu mau memberikan contoh budget, cuman tadi belum sempat ya. Nanti saya masukkan di situ contoh pembuatan budgetnya. Seperti itu. Ya. Jadi cuma suruh buat soal doang ya, Bu ya? Dijawab juga soal dan jawabannya, maksudnya. Ya dijawab lah, masa soal. Terus Ibu yang bikin jawabannya gitu. Kalian bikin aja soal di situ, ya kalian bikin dijawab aja gitu, masukkan aja ke LMS. Maksimal 2 soal aja lah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Kalau 1 kesedikitan, kalau 2 kan sudah cukup ya, 2 cukup. Kalau Anda ingin memasukkan pendapat atau apa silahkan di situ. Oh iya. Kemarin yang LMS udah saya masukkan nilai kecuali Tia. Tia nggak bisa masuk nilainya. Yang ini ya untuk kelompok itu ya. Tapi kalau yang individu belum. Karena kalau sudah terlambat rupanya tidak bisa masuk nilai ya. Terlambat apa, Bu? Yang kelompok kamu kan nggak ada tuh nilainya. Yang lain udah ada kan nilainya yang kelompok ya. Udah ngeliat belum sih? Belum pada lihat ya? Oh, belum ya? Belum, Bu. Belum. Dinanda udah lihat belum, Dinanda? Belum, Bu. Belum ya? Ada sih. Saya cuman nggak bisa masukkan Tia nih. Tia nggak bisa masukkan karena rupanya di situ kalau terlambat sudah tidak bisa masuk nilainya. Gitu. Terlambat. Saya ngumpulnya yang terlambat, Bu. Iya, kamu input downloadnya terlambat ke LMS-nya. Aku nggak terlambat kok, Bu, kemarin. Oh gitu, tapi di situ merah tuh. Di kolomnya itu merah, terus tulisannya apa ya, late apa-apa gitu. Nah, terus saya masuk nilainya Tia. Cuman Tia doang sih nggak bisa masuk ya. Nilai, tapi kan Tia udah tahu nilainya kan, Tia kelompok berapa sih waktu itu? Terlambat saya, Bu. Hah? Lihat siapa? Hernita? Sebenarnya nggak terlambat, cuman waktu ngumpulin tugas yang terakhir kemarin, saya itu malah menghapus tugas yang kelompok, jadinya saya upload lagi, jadi terlambat, Bu. Oh gitu ya. Iya, kayaknya kalau terlambat itu
nilainya nggak bisa masuk. Saya mencoba untuk masukkan nilai gitu ya, itu nggak bisa masuk. Nggak tahu kalau yang individu saya belum masukkan nilainya, ya udah ada nilai, cuma belum saya masukkan. Cuman yang kelompok itu aja kan, saya bilang ya kalau kelompok kan gampang nih, semua udah pada tahu nilainya kan, jadi saya masukkan dulu. Nah itu, oh nggak salah Tia deh ya, coba deh ya kamu cek deh ya, kamu ada nggak itunya ya, apa nilainya? Kayaknya sih aku nggak bisa masukin nilai kamu deh. Yang kelompok kan, Bu? Iya, yang kelompok. Coba deh kamu cek. Sebentar, Bu. Saya cek dulu ya. Saya nggak tahu. Kalau Hernita yang kelompok udah masuk sih. Cuman, yang emang kalau yang individu belum masuk. Coba Fandi kamu lihat deh. Kamu udah masuk belum nilai yang kelompok ya? Cek deh di LMS. Aku juga nggak ngerti tuh bagaimana sistemnya kok bisa nggak masuk. Saya masih kok nggak bisa ya ini. Kalau Ica mah bisa masuk ya, Cak ya? Kemarin bisa masuk ya, yang kelompok ya? Bisa, Bu. Makanya itu, rupanya kalau terlambat ya nggak bisa itu. Coba contohnya deh, Fandi. Oh iya, Bu. Tapi ya kan? waktu itu udah aku masukin kok, Bu. Ya kan? Ya nggak, Tia? Kamu nggak? Ya. Itu merah ya? Merah, tapi tulisannya terlambat 26 hari. Makanya aku juga bingung, lama amat, perasaan kita baru beberapa minggu kan? Udah aku masukin kok, Bu, padahal. Iya, nggak tahu itu. Terus pada saat saya mau masukin nilai kamu di situ tuh nggak bisa karena sudah terlambat tulisannya gitu. Jadi tidak. Kenapa ya, Bu? Saya juga nggak ngerti ya. Ya itu kan sistem ya, Tia ya. Saya bukan apa artinya itu kesalahan. Nggak tahu yang mana yang salah. Tapi kan saya pikir 26 hari lama sekali. Iya kan? Iya, Bu. Benar, kamu merah di situ ya? Benar ya? Oh, apa ini? Sebentar, Bu. Tugas 11. Nah, nanti kita gitu aja ya. Yang ini, yang sekarang. Jadi Anda ambil aja di chapter 16, itu tugas yang ada di situ. Anda masukkan saja, ya. Kalau ada contoh tugas nggak apa-apa. Contoh tugas 1, masukkan, kemudian Anda bikin soal 1, ya. Di situ ada soal, Anda jawab di situ, gitu. Masukkan saja di situ. Kan ada ininya ya. Bu, kayaknya kemarin aku juga kayak Hernita deh, Bu. Hah? Hernita? Iya, kayak Hernita salah masukin tugas. Kok bisa sih? Kayaknya aku kan waktu itu udah pernah ngumpulin ya, Bu. Terus kayaknya aku ngumpulin lagi yang tugas individu di yang kelompok ini, Bu, tugas kelompok. Oh, jadi ke ini ya, ketiban ya? Iya, ketimpa, Bu, kayaknya. Oh, gitu. Pantesan. Jadi untuk berikutnya jangan sampai ketiban, Tia. Iya, Bu, maaf, Bu. Jadi saya nggak bisa masukin nilai kamu di situ. Tapi sih mungkin mudah-mudahan sih nggak ada pengaruh ya. Artinya di akademik ada pengaruh, mudah-mudahan kan yang penting di portal kan istilahnya di sini ya. Itu kan aktivitas saja di LMS itu. Semoga sih nggak ada pengaruhnya. Saya sih kalau menurut saya kayaknya yang lebih fix itu yang di portal nanti. Cuman itu saya punya kewajiban untuk memasukkan ininya saja, angka-angkanya. Gitu. Dosen lain sudah masukkan angka belum sih di situ? Saya mau tanya dong. Ica? Kalau dosen lain nggak ada yang pakai LMS, Bu. Ah, serius? Iya, Bu. Cuman kalau ada perencanaan anggaran, kalau dia kuis seangkatan baru pakai LMS. Oh gitu. Lainnya nggak, yang lain nggak pernah berhubungan sama LMS. Oh gitu. Ya nggak apa-apa deh daripada nanti saya diomelin, saya dimarahin. Nggak apa-apa. Anda juga kan lebih enak juga kan lihat di situ. Ya kan? Itu kan secara pribadi sendiri-sendiri ya bisa ini ya, bisa masukkan. Gitu. Jadi udah ada ya nilainya. Fendi tadi udah lihat belum, Fandi? Udah lihat ada angka yang kelompok ya? Tapi di sini nggak ada nilainya. Cuman Nggak ada nilainya?
Cuman hijau doang. Warna hijau. Serius? Ada kok Di nilainya. bawahnya mungkin, Bu. Apanya? Aja ke bawah, Fandi. Ke bawah, scroll. Ke bawah. Bu, di bawahnya, Bu. Ada feedback dari Ada kok. Nggak ada ya? Ya udah Fandi lihat dulu deh ya, kita lanjutkan. Habis nungguin Fandi lama. Tadi cash budget nih ya. Cash budget jadi anggaran kas melibatkan estimasi rincian penerimaan dan pengeluaran kas yang diantisipasi pada periode anggaran ya. Pengelolaan kas yang efektif memerlukan jumlah tunai yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi Anda harus menyiapkan nih perusahaan ya. Ini perusahaan cash itu bisa berbentuk bank dan cash petty cash. Artinya dalam pembuatan anggaran petty cash berapa jumlah petty cash yang Anda bukan prediksikan, nanti dibilang forecast lagi kayak Fandi ya, bukan. Jadi yang Anda anggarkan pada suatu periode tertentu ya, itu Anda siapkan cash berapa untuk sesuatu transaksi yang sifatnya harus dibayar cash. Nah, gitu ya. Sekarang memang kan sistemnya transfer dan sebagainya ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus dibayar cash. Misalkan Anda harus membeli apa gitu ya, kebutuhan rumah tangga, ya, yang kebutuhan rumah tangga perusahaan ya, bukan rumah tangga kita. Nah, itu yang harus dibayar cash. Ya, seperti tiba-tiba membutuhkan ada rapat, butuh ini, butuh spidol, butuh apa, sewaktu-waktu kita kehabisan itu bisa dibayarkan melalui cash. Nah, itu jangan sampai cash kita tidak ada, harus disesuaikan, dan itu tidak boleh melebihi dari cash money itu tidak cash tunai itu tidak boleh melebihi dari anggaran yang sudah kita rencanakan pembuatannya, seperti itu ya. Jadi paham ya kalau seperti itu ya. Kemudian anggaran cash melakukan hal berikut yang menunjukkan kebutuhan kas yang diperlukan aktivitas operasional saat ini ya. Terus bantuan pada periode penggunaan tunai. Nah, tadi ya saya sampaikan prioritas yang dapat ditunda dihindari secara permanen ya. Kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditunda, maka Anda harus lakukan tidak dengan cash ya. Lakukanlah dengan menggunakan transfer dan sebagainya ya. Nah, ini menunjukkan efek kas dari persyaratan ya, persediaan besar ya, penerimaan yang biasa, lalu keterlambatan dalam penagihan piutang, misalkan ada denda-denda yang sifatnya kecil bisa dibayar selalu cash, lalu kita bisa bayarkan selalu cash dengan cash ya, menunjukkan ketersediaan uang tunai untuk manfaat seperti adanya lain-lain ya, seperti diskon dan sebagainya gitu ya. Ini kalau ada di perusahaan yang jasa, menunjukkan kebutuhan uang tunai, program perluasan pabrik dan peralatan. Ini kemudian membantu perencanaan pensiun obligasi ya. Seperti itu juga ya. Nah, ini berarti cash yang dalam bentuk di bank ya, cash yang di bank ya. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan seperti dividen dan obligasi dan sebagainya macam itu pembayaran pajak dan hal-hal seperti itu dibayarkan dengan menggunakan transaksi di bank. Itu kalau transaksi di bank itu termasuk dengan transaksi cash, ya kan? Lalu di sini menunjukkan kebutuhan meminjam uang atau penjualan sekuritas, terus berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi pengelolaan kas aktual. Ya, di sini menyusun anggaran cash periodik melibatkan estimasi penerimaan pengeluaran kas berdasarkan periode tertentu. Ya, tadi sudah kita bahas. Penerimaan kas harian, jadwal pengeluaran berguna dalam pengelolaan kas. Jadi kalau seandainya, itu tadi saya bilang kalau kas harian itu, yang cash tunai itu, yang ada di petty cash itu harus sesuai dengan jadwal pengeluaran. Misalkan hari ini kita akan membelikan bensin siapa gitu ya. Ini mungkin di perusahaan transportasi, hari ini mobil ini harus mempunyai target perjalanan dia sekian persen ya,
sekian persen atau sampai dengan berapa kilometer, maka dibutuhkan bensin sekian liter. Nah, itu harus ada inian case-nya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Penerimaan kas harian. Nah, seandainya kita menerima uang-uang yang sifatnya kas tunai atau bisa juga di bank, ya. Ini untuk mengelola transaksi keuangan di dalam perusahaan. Ini pengelolaan kas dengan dolar perjalanan bukan saat produktif, mereka dapat digunakan sampai dengan deposit, ya. Ini di sini nih. Cash budget, ya, Januari, ini contohnya, ya. Cash budget Januari sebesar 181. Ini budget dari cash penerimaan, budget penerimaan, ya, dari tagihan, dividen, ya, dan interest income. Ini usage long term, ya, tagihan, ya. Ini sejumlah ini, maka di sini adalah hasilnya ditambahkan, ya, cash available during per Januarinya. Terus budget cash disbursement-nya, ya, budget cash disbursement-nya ada untuk pembayaran seperti ini nih. Ini sudah pasti pembayaran gaji, pembayaran hutang, ya, hutang terhadap pembelian, terus pensiun. Ini kan sudah ada terencana kan. Nah, ini dibuatkan dia kan budgetnya, cash budgetnya. Terus asuransi sudah terencana juga, ya kan, sudah ada perencanaannya bayar asuransi itu kapan, ya kan. Terus pembayaran hutang-hutang pada bank, ya. Kemudian pinjaman bunga pinjaman itu sudah pasti sudah harus teralokasi, ya. Terus pembelian mesin-mesin baru atau dan sebagainya, pembelian apapun yang sudah kita alokasikan, ya, jumlahnya ada sebesar ini, sehingga cash-nya di bulan Januari ini, ya, adalah minus maksudnya dikurangi, ya, dari 600 dikurangi sebesar ini. Jadi semua perencanaan ini kan sudah pasti akan kita bayarkan. Nah, ini budget cash disbursement-nya, rencana pengeluaran untuk pembayaran itu, ya, gaji dan sebagainya ini, ya. Seperti ini, ya, contohnya, ya, cash budgeting-nya. Kemudian di sini kita bicarakan mengenai planning and budgeting for non-manufacturing business and not for profit organisasi, ya. Jadi untuk perusahaan manufaktur tidak dan organisasi yang tidak berprofit, ya. Ini organisasi bisnis peduli dengan keuntungan sektor prilaba berkaitan dengan program. Jadi kalau seandainya organisasi bisnis, ya, itu pasti akan mengarah ke profit. Sedangkan kalau seandainya organisasi tidak non-profit, artinya perusahaan yayasan itu kan non-profit. Nah, itu juga kita harus membuatkan anggarannya, ya. Nah, di sini dibutuhkan anggaran komprehensif yang disajikan oleh program dan menentukan tujuan pengeluaran dengan detail yang memadai untuk membangun kendali, ya. Jadi kalau seandainya tidak dibuatkan satu anggaran yang sesuai dengan program yang akan kita jalankan, maka di sini dikhawatirkan tidak akan berjalan organisasi tersebut maupun yang profit dan non-profit, ya. Jadi disesuaikan. Terus mengukur manfaat keluaran menimbulkan kesulitan, ya. Terus masalah sosial mempersulit pengukuran manfaat. Nah, biasanya kalau organisasi non-profit seperti yayasan dan sebagainya itu kan adanya jadi dia seperti goodwill, bukan goodwill, ya, kepercayaan kepada masyarakat terhadap organisasi tersebut, memberikan sesuatu dana, ya,
misalkan pembuatan sekolah atau yayasan, yatim piatu dan sebagainya, memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dananya untuk kepentingan sosial. Nah, di situ juga harus kita membuat anggarannya yang kita ajukan kepada penyumbang, setiap orang-orang yang akan memberikan sumbangan dana, dan kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang sudah kita lakukan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan, ya, seperti itu. Kemudian di sini zero based budgeting, yaitu penganggaran bisnis nol adalah pendekatan penggarang untuk mengevaluasi kembali program dan pengeluaran organisasi yang ada. Seperti Ibu sampaikan tadi ya, kalau misalkan itu pertanggungjawaban adalah kegiatan dari organisasi tersebut. Jadi tidak ada untung dan ruginya di sini ya. Terus pendekatan basis nol menegaskan dengan ketika manajer memulai penganggaran mereka ya. Kemudian jenis alternatif harus dipertimbangkan adalah berbagai cara melakukan aktivitas yang sama, terus tingkat usaha yang berbeda dalam melakukan aktivitas ya. Seperti itu ya. Ini kebanyakan teori ya. Terus di sini sudah jam berapa ya? 9:30 ya, Cak ya? Iya, Bu. Ini di portal 9:45. Di portal 9? Enggak, biasanya Ibu kan ngisi portal 9:45. Iya, makanya ini tinggal dikit. Ingetin tinggal 20 menit lagi ya. 15 menit. Ya, 15 menit ya. Karena ya saya harus ini juga nih. Kemudian di sini keberhasilan dalam penerapan penganggaran berbasis nol membutuhkan hal seperti berikut ya. Mungkin Anda bisa baca di sini, tapi nggak apa-apa Ibu jelaskan keterkaitan penganggaran berbasis nol dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Dukungan dan komitmen berkelanjutan dari manajemen eksekutif, inovasi dan manajer dalam pengembangan paket keputusan. Lalu di sini penerimaan penganggaran berbasis nol, orang-orang yang harus melakukan pekerjaan penganggaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang itu tadi yang yayasan dalam membuat budget yayasan, bukan yayasan saja sih ya, pokoknya perusahaan yang nirlaba. Sepertinya banyak. Ada, ini kayaknya pada ngantuk deh. Soalnya nggak ada soal sih ya, jadi ngebahas soal, jadi pada ngantuk. Enggak Bu, dengarin kok. Saya aja yang menjelaskan juga ini, tapi nggak apa-apa sih. Jadi Anda lebih tahu lah ya. Lutfi apa kabar Lutfi? Lutfi jangan ngantuk Lutfi. Lutfi lagi ke kamar mandi Bu. Waduh, Lutfi lagi ke toilet. Iya ya. Udah izin ke Ica. Oke. Ibu nggak bisa ngeliat ini soalnya. Ini cuma sedikit yang kelihatan. Oke, sekarang komputer budget dengan menggunakan komputer lah gitu ya. Waktu dapat dihemat ya dengan menggunakan elemen penganggaran menjadi model terkomputerisasi. Ya, di sini model terkomputerisasi yang disajikan memiliki komponen sebagai berikut: uraian basis demi basis ya. Uraian baris demi baris tentang keluaran diinginkan, jadwal dan penyataan anggaran. Jadi Anda nanti di situ ada sistem di dalam suatu pembuatan budget berdasarkan sistem di sini ya. Dimaksud adalah berdasarkan sistem. Ya. Jadi kita mengklik satu akun seperti Ibu jelaskan pada saat itu, pada yang minggu lalu, bahwa dalam satu akun itu semua sudah ada. Memasukkan nilai anggaran di situ dari mulai departemen, misalkan tadi ya dari produksi, bagian produksi. Maka di sini misalkan produksi itu banyak kan barangnya, itu yang memasukkan bahan jadi, ya. Terus memasukkan bagian packaging, memasukkan bagian pengolahan. Itu sudah ada di akun masing-masing. Nah, itu ada dari mulai masukkan bahan baku, itu persentasenya 100% bahan baku ya. Misalkan nilainya 100 kg katakan, itu dengan kuantiti 100%. Nah, di situ nanti akan berkurang kalau seandainya sudah dikirim ke masing-masing departemen dari bahan baku tersebut, maka dia akan mengurangi persentasenya.
ya. Dengan nilai yang berkurang dan persentasenya juga akan berkurang. Seperti itulah sistemnya yang berjalan, ya. Di sini penggunaan rumus-rumus, ya. Terus data yang dihasilkan keluaran diinginkan saat dikelola dengan rumusan semuanya, ya. Oke, kemudian di sini penganggaran terkomputerisasi dapat memberikan manfaat yang besar, antara lain adalah dengan adanya waktu siklus pencernaan lebih singkat. Itu sudah otomatis ya. Jadi waktunya akan lebih singkat, ya. Juga kita bisa mengefisienkan waktu, mengefektifkan pekerjaan kita, terus kebebasan untuk mempertimbangkan kembali asumsi perencanaan, ya. Kemudian di sini penganggaran berkelanjutan, ini sudah pasti, nanti akan ada rumus ya. Jadi di situ adalah saat kita memasukkan situ, langsung dia akan bergerak ke sampai dengan periode tertentu, ya. Nih, kemampuan analisis operasi. Jadi kemampuan dalam mendeteksi angka itu lebih akurat, ya. Dan kita lebih disiplin. Karena kenapa lebih disiplin? Karena dalam penentuan, dalam memasukkan data itu tidak bisa melewati waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya. Jadi di sini waktunya misalnya sudah ditentukan berapa lama, ya sudah. Dia misalnya kayak tadi Tia ya, masukkan ini kesalahan ini, dia akan tidak bisa masuk lagi, seperti itu. Jadi mendisiplinkan kita dalam penginputan data. Kemudian di sini ini evaluasi program dan teknik review. Program evaluasi and review teknik atau PERT ya. Terus critical path method atau CPM atau metode jalur presisi. Banyak perusahaan menggunakan PERT ya dan CPM untuk merencanakan dan memantau proyek seperti konstruksi gedung, instalasi dan peralatan. Juga HRD ini ya. Nah, ini digunakan untuk menjadwalkan tugas-tugas administrasi seperti penutupan buku, merevisikan biaya standar, menyiapkan anggaran dan merencanakan audit. Nah, ini penting sekali ini ya, sistem ini ya, untuk program PRTN ya, PERT itu ya. Perlu karena apalagi kalau tadi ya ini disebutkan dengan konstruksi gedung dan instalasi peralatan. Tadi saya sebutkan kalau seandainya menginstalasi satu peralatan itu kalau seandainya tidak melakukan evaluasi, maka ya dalam mengevaluasi program itu maka terjadi ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungannya. Nah, seperti itu juga gedung juga begitu. Misalkan di dalam pembuatan gedung itu ada di itu ya beberapa ini ya bagian-bagian yang sudah harus sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya, jadi setiap hari, setiap waktu harus ada evaluasi, mereview teknik-teknik dalam perencanaan pembangunan tersebut. Apakah dalam perencanaan pembangunan satu gedung itu terselesaikan dalam waktu segini? Bagaimana kalau seandainya terjadi cuaca, perbedaan cuaca, terjadi tiba-tiba hujan dan sebagainya, sehingga evaluasi kita akan berubah ke adanya penguluran waktu, ya. Jadi kita akan menambah waktu jam kerja lagi karena terjadinya hujan sehingga pekerjaan pembangunan ini tidak bisa dilakukan, ya. Karena terjadinya defisit anggaran, maka pekerjaan ini tidak bisa dilakukan, ya kan? Apa akibatnya? Kalau seandainya sudah terjadi tiang pancang di dalam satu posisi tertentu, dilakukan itu tidak keterlambatan melaksanakan pekerjaan berikutnya, itu berpengaruh kepada kondisi struktur tanah gitu. Nah, itu dievaluasi tuh. Harus ada evaluasi seperti itu, ya. Kalau seandainya struktur tanah ini tiba-tiba turun, maka harus mengadakan perubahan lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anggaran itu akan berubah lagi. Ya, anggaran itu akan melebihi dari apa yang sudah kita rencanakan, kita anggarkan. Seperti itu. Nah, itu evaluasi itu harus benar-benar jelas tuh. Ini pada ngantuk nggak ya? Tunggu, pada ngantuk nggak sih?
Halo, ngantuk semua nggak? Enggak, Bu. Masih pada on ya? Masih, Bu. Aduh, Masih, Bu. alhamdulillah. Masih, Bu. Bu. Wah, itu udah pada keluar. Waduh, senang banget kalau udah dengar suara-suara kalian semua nih. Jadi Ibu nggak sendirian. Ya. Nah, di sini part ini diagram probabilistik ya, dengan keterkaitan harga kerangkaian kegiatannya, belibet banget ya ngomongnya ya. Kemudian tugasnya adalah si part ini menghitung waktu lama selama penyelesaian keseluruhan proyek. Nah, itu tadi saya sampaikan. Ya, seperti proyek pembangunan gedung tadi itu ya, seperti itu. Berapa lama misalnya terjadi keterlambatan. Itu berapa lama? Mampu nggak kita melakukan pekerjaan itu selanjutnya jika keterlambatan itu terlalu lama? Ya kan? Nah, coba Anda bayangkan pernah melihat tiang pancang yang ada di jalan raya di Sudirman. Itu udah berapa tahun lalu itu ya, dari mulai Presiden SBY apa berapa gitu, udah lama banget itu. Itu nggak dilanjut-lanjutkan. Ya kan? Jadi cuma ada tiang pancang aja gitu. Aduh, sedih banget ya. Dipakein jadi sama advertising ya, sama orang-orang iklan, ditaruhin iklan, taruhin apa gitu. Di Senayan juga Ibu lihat tuh ada tiang-tiang pancang. Nah, itu sekian lama tidak dilanjutkan. Nah, sekarang apakah struktur itu masih mumpuni untuk menopang pekerjaan jembatan layang, ceritanya nggak tahu tuh apa deh, monorail apa saya nggak tahu itu. Apakah itu sudah bisa, masih mampu nggak? Karena kan sudah tergerus sama hujan, musim dan sebagainya macamnya, struktur tanah juga sudah berubah, ya seperti itu. Nah, itu harus dievaluasi tuh, pekerjaan-pekerjaan seperti itu tuh, yang sudah kapan tahu nggak dikerjain, kita mau kerjakan ulang, apakah dibongkar, ataukah ditambahkan, ataukah seperti apa. Nah, itu evaluasi harus dilakukan, dan riset juga harus dilakukan. Kemudian di sini perhitungan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk merangkai kegiatan terpanjang. Ya, tadi saya sampaikan bahwa proyek dalam jangka waktu panjang harus mempunyai perhitungan yang sedemikian baiknya ya. Jadi benar-benar tepat gitu loh. Ya, merencanakan. Apakah ada kenaikan harga? Apakah ada perubahan perekonomian, ya? Nah, kalau perubahan perekonomian mungkin kita tidak bisa terlalu bisa mendeteksi ya, tapi perubahan harga itu bisa kita buat rancangannya, ya. Kemudian pekerjaan aktivitasnya adalah optimis, ya, paling mungkin yang disimbolkan dengan TO, ya, paling mungkin TM, dan pesimis TP, ya. Dari perkiraan ini, waktu yang diharapkan adalah TE atau yang dihitung dengan setiap aktivitas ini ya. TE sama dengan TO plus 4 kali TM plus T kali P, TP ya, dibagi 6. Ya, ini kurun waktunya ya. Nah, di sini adalah gambarannya seperti ini. Dari start di sini ya. Di sini TE-nya dalam waktu berapa bulan ini, gitu ya. Ini B, A, B, C. Ya. Ini slack time-nya seperti ini. Slack time-nya seperti ini nih. Gambarannya ya. Ya. Ini Anda bisa lihat ya. Ini Ibu takutnya habis waktunya ya. Dan di sini ini CPM dan slack time. Ini yang krisis tadi ya. Jalur terpanjang melalui jaringan yang dikenal dengan jalur krisis ya. Ini diagram aliran dengan panah yang menggunakan ADFG dengan gambar sebelumnya ya. Gambar yang tadi. Ini slack time dengan aktivitas waktu yang dapat ditambahkan ke aktivitas tanpa mempertimbangkan total waktu di jalur krisis ya.
Untuk menghitung kelonggaran, dikurangi dengan perkiraan paling awal dan waktu terakhir yang diizinkan. Slack time hanya dapat ditemukan untuk seluruh jalur. Ibu kayaknya udah waktunya ya, Cak ya? Ica dia masih ada 3 menit lagi, Bu. Iya 3 menit, ya ampun itu mah. Itu mah 3 menit nutup ini juga udah habis 3 menit, Ica. Maksudnya 3 menit, 2 menit menuju 9.45. Oh gitu. Iya. Jadi ini ya, tadi sudah ya. Terus gambar ini Anda bisa lihat bagaimana flow-nya ya. Expected time-nya dan actual time-nya. Expected time, waktu yang kita antara actual dengan expected kita ke depannya seperti apa ya. Di sini nih bisa Anda lihat ya. Jadi Anda bisa lihat semuanya di Anda jalur-jalurnya ya ini dari data yang ada yang sebelumnya ya. Kemudian kita ke ini sudah ya. Ini tugasnya ini ya. Tugasnya udah sampai tugas udah 3 menit jadi sampai ke tugas itu. Jadi gitu ya. Pelajari, kerjakan soal saya. Nggak usah banyak-banyak, soalnya 2 saja ya. 2 saja. Kalau pertama adalah contoh soal itu yang ada di situ di chapter itu, lalu Anda buat soalnya ada soal Anda jawab gitu. Jadi istilahnya cuma 1 lah ininya apa namanya yang dibuat ya. Gimana? Kayak gitu aja.